Bismillahirrahmanirrahim. Sin, soal maksudnya. Ma hiya thamaratul ilm? Apakah buah ilmu itu? Jadi ilmu yang barokah itu bagaimana, ya kan? Apa pertanda ilmu itu diberkahi Allah? Apa ilmu manfaat itu? Thamaratul ilmi hiya ta'at wal ibadah. Ketika ilmu bisa menjadi latar belakang dan asbab taat dan ibadah kepada Allah. Berarti kalau ilmunya itu bukan menambah ketaatan, bukan menaikkan ibadah, maka berarti ilmunya ilmu yang mandul. Ya, namanya ilmu yang mandul. Kenapa? Karena tidak berbuah. Namanya akim, bukan hakim ya, akim. Ya, kalau hakim bang hakim. Dua, sin. Ma huwa awwalu ma yatajarrad bihi al-'abdu lil-ibadah wa suluk tariqiha. Langkah apa yang mesti diambil seseorang untuk seorang hamba untuk melaksanakan ibadah dan thariqah suluknya apa? Apa langkah utamanya? Yang pertama, yatajarrad bi khatratin samawiyah min Allah Ta'ala. Mesti mencari titik hidayah dari langit. Ilmu lah Ustaz. Wa bi taufiqin ilahi khas, dan kemudian menjadikan ilmu itu sebagai asbab taufik. Atau boleh diartikan yatajarrad bi khatratin samawiyah min Allah Ta'ala, mintalah petunjuk dari Allah, wa bi taufiqin ilahiyyin khas, dan kemudian jadikan petunjuk itu sebagai taufik untuk beribadah kepada Allah. Itu baru thariqat yang benar. Ya kan? Yang ketiga, ma hiya alamatu insyirahis sadar wa dukhulin nur ilal qalbi? Apakah pertanda di mana dada seorang itu sudah syarah, sudah terang dadanya? Alam nasrah itu kan, dan menunjukkan bahwa cahaya telah menembus ke dalam kalbunya. Apa pertandanya Ustaz? Ketika orang sudah insyirahis sadar, Allah sudah melapangkan dada dia dan Allah sudah memasukkan cahaya ke dalam kalbu dia, maka tandanya ada tiga, kata Imam Ghazali. Lidzalika thalathu alamatin, ada tiga tanda. Kama fil haditsin nabawi asy-syarif, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia, satu, sifatnya orang yang sudah insyirahis sadar, dan sifatnya orang yang sudah an-nuru qad dakhala apa? An-nuru qad dakhala fi qalbihi, yang dimana artinya sudah dimasuki oleh nur. Maka tandanya biasanya akan terjadi kepada dia satu, at-tajafa'an dalil gurur, atau at-tajafi'an dalil gurur. Dunia tidak akan menjadi prioritas utama dia Ustaz. Tajaf itu kan bermakna ibtiad, menjauh dari dunia yang penuh dengan tipu-tipu. Berarti apa? Sebagaimana kata Imam Syafi'i, jadikanlah dunia di tanganmu, ya kan? Atau letakkanlah dunia di tanganmu, kematian di depan matamu, dan biarkan Allah dan Rasulullah menjadi penguasa dalam kalbumu. Karena kalau harta di tangan Allah di hati, maka kita akan hidup seperti maunya Allah dan maunya Rasul. Yang susah ketika harta merasuk ke dalam hati, maka Allah tidak akan pernah bisa dimadu, atau tidak akan pernah bisa dipadukan dengan siapapun. Karena walam yakun kufuwan ahad. Jadi jangan pernah bolehkan dunia itu merasuk ke dalam kamu. Karena sekali dia menguasai, akan melahirkan sifat maksiat hati yang susah untuk disembuhkan. Dan pertanda, ya kan? Orang yang sudah Allah lapangkan dadanya, dan di mana cahaya Allah, ya kan, atau hidayah dari Allah itu sudah masuk ke dalam palung hatinya, maka tandanya kata Nabi ada tiga, at-tajaf'an dari gurur, dia tidak menjadikan dunia sebagai prioritas utama. Jadi dunia hanya menjadi sebuah pelengkap, ya kan? Sebagaimana kata Haji Roma Irama, dunia hanyalah persinggahan untuk menuju perjalanan yang sangat panjang, ya kan? Gimana lagunya Ustaz? Dunia hanyalah persinggahan, ya kan? Gitu ya, itu tajafi'an dari guru. Yang kedua, orang yang sudah ditembus jantungnya dan sudah Allah Ta'ala insyirahkan sadarnya, wal inabah ila daril khulud, negeri yang abadi akan menjadi prioritas utama tempat kembali. Betul lagi. Kita kan tahu Ustaz, kita kehilangan orang yang kita cintai sakit, betul kan? Perpisahan, kehilangan. Kenapa? Sebenarnya diakah yang membuat kita